ini adalah salah satu metode yang mungkin bisa membantu tadi apa teman-teman plat D ya? Tadi apa? Alumni. Teman-teman alumni plat D. Mungkin bisa membantu alumni plat D bersama keluarganya ini bisa lebih menemukan potongan puzzle gitu loh untuk mengenali diri sendiri dan keluarga gitu. Halo alumni plat D. Gini ya D ya, oke. Alumni plat D. Ini lihatnya kemana? Nanti, aduh ini nafsunya sudah heboh. Mau lihat kemana Song? Maaf ya. Ini tuh suka pengen lihat kesini sama kesini. Gimana sudah pengen dua-duanya? Aduh maaf ya alumni plat D ini narsumnya tuh heboh pisan gitu, nanti belum dikenalin tuh sudah ribut sendiri sebenarnya. Jadi sekarang kita ketemu lagi dengan saya Ania. Saya di sini sudah punya narsum yang udah ketebak lah, udah kebaca hebohnya kayak gimana. Saya biasanya manggil beliau ini manggil apa ya, Bugi? Enggak sih, bukan. Jadi beliau ini ya saya sebagai generasi yang sekarang sangat terinfluence oleh media sosial, saya sangat mengamati aktivitas beliau di medsosnya, dipanggilnya kadang Bugi. Tapi kita minta beliau untuk memperkenalkan diri sendiri. Mangga, siapa namanya Bu? Ini dipanggilnya apa? Oh, ini acara kita itu adalah dongeng alumni SMA Bandung Raya, dan pemirsa kita itu yang ada jutaan viewers luar biasa. Luar biasa. Kita manggil alumni plat D. Alumni plat D. Oke. Ya. Jadi halo alumni plat D. Halo. Saya Agi Rahmawati, biasa dipanggil Bugi memang karena betul. Iya, jadi singkatan dari Ibu Agi gitu. Bu Jadi Agi. kayak Bugi gitu. Saya itu seorang ibu dari 2 orang anak, seorang MC juga, dan juga saya seorang konsultan Stephen di Moria Kelana. Gitu. Konsultan apa itu teh? Stephen itu adalah metode sidik jari untuk mengetahui kecerdasan genetik, personality genetik gitu. Kecerdasan genetik, kala sebentar. Betul. Yang saya tahu sekarang ini kan lagi booming itu adalah kecerdasan buatan artificial intelligence. Ya. Nah, ternyata sudah ada kecerdasan genetik. Nah, itu tuh apa, Bu? Bu Agi bisa menjelaskan? Iya, Bugi. jadi Saya panggil Bugi nggak apa-apa? Iya, nggak apa-apa dong, nggak apa-apa teh. Mangga. Iya, Apakah jadi itu? Kecerdasan genetik itu sebetulnya adalah kecerdasan atau potensi yang memang pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa, dari Allah Subhanahu Wa Taala, sudah fitrahnya. Jadi itu yang kita cari lewat si teori Stephen ini gitu. Jadi kita bisa mengetahui nih lewat nanti ngetesnya tuh biometrik teh. Jadi pakai sidik jari. Jadi cukup 1 kali seumur hidup aja untuk mengetahui kayak kita tuh potensinya seperti apa sih, lingkungan belajar seperti apa mungkin yang bisa mendorong potensi kita lebih keluar. Terus lingkungan pertemanan yang seperti apa, output perilakunya kita tuh kenapa sih output perilakunya A, B, C dan D gitu. Nah, sih saya mah gitu ya. Iya, betul gitu. Jadi mungkin bisa menjawab beberapa pertanyaan besar terutama dalam mengenali lingkar satunya kita lah ya, keluarga gitu loh. Itu sih yang utamanya gitu di kita. Jadi diharapkan kalau memang misalnya kita udah tahu yang genetiknya seperti apa, kita akan lebih mampu menyesuaikan lingkungan sekitarnya itu seperti apa gitu. Mampu lebih mengenali orang-orang sekitar kita terutamanya di ring 1 tanpa banyak konflik yang terlibat ya. Tapi bukan berarti ini menjadi secara utuh gitu ya. Enggak, aku selalu bilang bahwa teori Stephen ini atau metode Stephen yang kita pakai di Moria Kelana ini adalah salah satu metode yang mungkin bisa membantu tadi apa teman-teman plat D ya? Tadi apa? Alumni. Teman-teman alumni plat D. Mungkin bisa membantu alumni plat D bersama keluarganya ini bisa lebih menemukan potongan puzzle gitu loh untuk mengenali diri sendiri dan keluarga gitu. Jadi intinya tuh kan dengan sidik jari. Sidik jari itu kan ada 5 ya. Apakah semuanya punya 10-10 kita pakai ya. Jadi semuanya dicek, dilihat gitu ya. Jadi dengan melalui sidik jari ini ketahuan ya kita tuh secara genetik itu kita punya potensi apa. Iya, betul. Keluarnya seperti apa. Betul gitu. Tabiat terhadap uang seperti apa gitu itu penting. ya. Itu penting dan itu tuh kayak multi bidang juga sih. Jadi secara personal bisa, mau couple juga bisa. Kalau couple tuh kita juga akan banyak ngebahas tentang tabiat uang masing-masing ya gitu. Gimana spendnya, gimana save-nya. Terus juga termasuk hubungan suami istri. Idealnya seperti apa? Nah, tuh kan ide seperti apa. Nah, ini kan baru denger ya saya bahwa ternyata si sidik jari itu banyak informasinya, si sidik jari itu ya. Betul. Nah, sekarang kan
yang datang itu yang sudah rata-rata yang sudah berumah tangga sekian berapa lama gitu? Macam-macam teh. Jadi kita itu apakah ada yang baru mau? Ada. Ternyata dibaca dari sidik jari teh secara genetik teh tidak cocok. Kumaha eta? Aduh, bagaimana ini? Kita mah nggak berani bilang nggak cocok ya. Bukan nggak cocok, tapi ada beberapa personality genetik yang ketika dipasangkan dengan personality genetik yang lainnya ini berarti effortnya harus lebih gitu. Harus lebih ini karena lebih. Kan mungkin juga familiar ya dengan cerita-cerita misalnya nih zaman dulu gitu, misalnya punya mantan gitu ya. Terus kenapa ya aku kok sama mantan aku yang itu teh kayak effortless gitu ya, kayak gampang aja gitu ngalir. Tapi kok sama yang sekarang teh meni asahara rese ngertiinnya apa dan segala macam. Salahkan sidik jari. Enggak ya, mungkin memang butuh effortnya yang lebih. Nah justru ini tuh kita menemukan kan kayak dia itu tabiatnya seperti apa. Jadi kita tahu nih cara ngehadapinnya gimana gitu. Jadi itunya di sini tuh ya, kemarin saya ngobrol dulu sama Bugi ya, sebelum kita ketemu tuh saya ngobrol, Bu, kita ngobrol apa yang sangat-sangat topiknya tuh nggak pernah habis. Nggak pernah habis. Kan topik sebagai seorang ibu, karena saya juga seorang ibu, seorang istri. Gitu ya. Itu gitu tuh nggak pernah tidak ada nggak pernah berhenti ya, nggak pernah berhenti. Bahkan pada saat sakit pun juga indung mana tuh menang gering cenah gitu kan. Tapi kan gitu ya. mama tuh juga manusia. Nah jadi kayak pernah denger ya Bugi, ada namanya anak tantrum ya. Iya betul. Anak tantrum sudah biasa, tapi kalau mama tantrum eta kumaha gitu. Mama tantrum mah tiap hari ada itu tanggal dia. poe teh tantrum eta teh. Jadi itu salahkan sidik jari. Jadi tuh bapak-bapak tuh ya, ada ini loh. Jadi jangan salahkan si mama gara-gara itu. Nah itu tuh gimana? Jadi intinya kita membahas itu gimana sih mama tantrum, bagaimanakah ini? Iya, maksudnya ini kan kita sebetulnya waktu itu ketika kita ngobrol apa sih temanya apa ya gitu. Terus mungkin kayak kita peran ibu kali ya. Gitu. Bagaimana kita sebagai seorang ibu ini sebenarnya kayak juggling gitu antara kita menjadi seorang ibu terus menjadi seorang pribadi yang utuh juga. Jadi peran-peran yang lainnya juga ya. Jadi apalagi anak. ada peran genetik tadi kan. Terus gitu. Makanya kenapa sebetulnya sebelum disangkut pautin dulu nih ya, sebelum disangkut pautin dulu nih dengan si sidik jari tadi. Sebetulnya paling penting tuh memang mengenali diri sendiri dulu sih gitu. Itu kan yang paling penting ya gitu. Nah, baru sekarang masuk nih ke sidik jari. Mungkin salah satu kadang-kadang kita ada orang yang dengan mudahnya bisa mengenali dirinya dia sendiri di dalam perjalanannya dia. Mungkin pemaknaannya itu pas gitu ya. Bisa jadi pas gitu. Jadi kayaknya mungkin dia memang udah menemukan arahnya gimana, dia tahu ketika dia marah harus seperti apa, dia tahu bagaimana mengkomunikasikan itu gitu. Biasanya kalau udah kayak gitu tuh udah lebih enak sih, karena kadang-kadang tuh konflik yang terjadi gitu ya, apapun itu gitu, dan semua emosi yang datang ketika konflik itu terjadi itu kan sebetulnya ya emosinya mah valid-valid aja gitu ya. Nah yang sering kita rasakan setiap harinya dan mungkin juga didikan dari orang tua sebelumnya tanpa bermaksud menyalahkan ya, karena kan nggak tahu juga para gitu ya, mah para runten kapini sepuh sanes nanyalakeun, tapi maksudnya kan mungkin memang tidak dibekali pada saat itu, ilmunya belum ada karena gitu ya. Karena pergeseran zaman ya. Betul gitu. Nah kita kan juga dari dulu kita nggak pernah diajarin tuh cara menghadapi. Pertama kita nggak pernah diajarin mengenali emosi itu apa, misalnya ya, emosi kita tuh apa, apakah marah, sedih atau apa gitu ya. Terus udah gitu kita nggak pernah diajarin juga cara menghadapinya seperti apa, kemudian menanganinya seperti apa gitu. Dan dulu tuh banyak pamali kan ya. Iya, dari dulu tuh kan ulah gitu. Dan maksudnya orang tua zaman dulu tuh kan nggak banyak membicarakan hal-hal yang seperti ini gitu loh, karena ya mungkin buat mereka juga bingung ya mau ngebicarain apa tentang si emosi ini gitu. Nah kalau memang misalnya kita udah tahu gitu ya, dan ini juga karena aku tadi baru ikutan kelas juga ya, jadi kayak terafirmasi, oh iya bener ya gitu. Jadi at least kalau misalnya kita udah bisa mengenali emosinya kita apa yang dirasakan ketika kita berhadapan dengan konflik itu, at least kita mudah untuk menavigasi si emosinya itu, minimal itu dulu kan gitu. Nah kalau disambungin sama sidik jari lagi, ya di sidik jari ini tuh memang ada beberapa hal yang terkait dengan apa sih yang disukain sama si personality genetik tertentu, apa yang enggak, apa yang irritates them more, apa yang misalnya bisa bikin mereka kalem gitu ya, atau kalibrasinya kayak gimana gitu. Bentuk sidik jari gimana yang kalem? Bapak itu mau lihat? Itu harus pakai scan ya. Saya mah bukan paranormal tuh bisa ngelihat sidik jari gini. Oh you kill lain. Jadi nggak bisa diterawang ya? Sugana diterawang bisa. Mohon maaf bukan Ki Joko Bodo sebenarnya. Nanti kayaknya Bapak itu pulang ke rumah coba lihat sidik jarinya mah. Cuman konsultan aja. Oke. Bu kebetulan saya bawa cap. Ini mohon bisa maaf dibaca. bukan disebut capil tapi nggak bisa ya. gitu ya. Jadi kayak
berhubungan sama si sidik jari ini memang membantu kita lebih mengenali diri sendiri. Jadi sebetulnya aku tuh sebelum jadi konsultan tuh kan jadi kliennya dulu ya. Jadi ternyata. Jadi sebelumnya saya tuh adalah klien. Emosi. Iya, sebelumnya adalah klien. Sebetulnya kliennya juga nggak sengaja karena waktu itu mau nge-MC-in acara di mana narasumbernya adalah ownernya Moria Kelana ya. Moria Kelana itu entitas apa itu? Moria Kelana ini adalah sebetulnya lembaga konsultan Stephen di Bandung gitu. Iya. Baru ada satu atau sebetulnya di Bandung itu udah ada beberapa tapi memang Moria ini yang kalau menurut kita itu adalah yang maksudnya menurut aku sih paling lengkap aja ya paketnya gitu loh, paling lengkap paketnya karena memang konsultan-konsultannya juga dari beragam latar belakang gitu ya, jadi pengalamannya juga berbeda-beda gitu, itu sih gitu. Terus jadi pada waktu itu jadi klien dulu. Nah pas waktu klien itu mencari jati diri. Sebetulnya pada saat itu berasa sudah menemukan jati diri sebelumnya gitu. Cuman begitu ternyata ketemu gitu ya, terus udah gitu itu juga nggak sengaja kan aku mau nge-MC-in acaranya mereka. Terus udah gitu dari Moria Kelana tuh coba buginya dites dulu aja supaya nanti tuh tahu kayak bridgingnya gimana, nganterinnya kayak gimana dan sebagainya. Ya udah akhirnya tes kan. Nah begitu ini pantesan ya aku tuh kayak gitu. Pantesan ya kayak gitu. Itu baru kayak satu tahap tuh. Nah terus kayaknya tertarik nih buat suami dan anak-anak gitu kan. Ya udah dia lanjut suami dan anak-anak gitu tuh kayaknya selang berapa ya? Kayaknya selang 2 bulan mungkin ya. Apa 3 bulan baru aku tes suami dan anak-anak. Nah pas tes sama suami dan anak-anak terus udah gitu konsul itu aku kayak menemukan satu potongan puzzle yang kemana wae tuh gitu ini gitu ya. Jadi ternyata tuh tidak klop antara kan banyak bukan betul. Tidak klop komunikasi tuh susah nyambung. Betul banget dan maksudnya Tenya juga hafal ya, maksudnya aku tuh sama suami tuh udah lama pacarannya aja 10 tahun ya. Kita high school sweetheart gitu untung dikawin tau gak sih? Untung aja udah 10 tahun. Untung dikawin. Kalau balik lagi ke SMA 20 tuh pada nanya, Agi jadi gak sama Libi? Terus aku tuh kayak alhamdulillah Bu dikawin. Aku tuh bilang gitu. Kalau gak dikawin juga nerugi bandar gitu ya. Sementara tuh sudah terlabel gitu ya. Sementara udah terlabel gitu kan gitu. Jadi kan aku pacaran 10 tahun ya. Nikah juga sekarang berarti mau 13 tahun ya. Pada waktu itu pas tes Stephen itu kalau gak salah nikah 10 tahunan mau 10 tahun. Jadi kayak udah 20 tahun ya, tapi itu banyak banget yang masih belum kenal kayaknya gitu ya. Gitu. Belum Jadi banget karakter ya. Apalagi kan mungkin di sini alumni Plat D yang udah menikahnya udah lama banget kan juga ngerasa mungkinnya kayak pasangan itu kita ngerasa pasangan kita tuh berubah-berubah ya nggak sih? Betul. Jadi kadang-kadang kok kayak kita menemukan satu sisi yang sebelumnya kita tuh nggak menemukan itu gitu loh pada saat pacaran, bahkan pada saat pacaran lama gitu. Jadi kan karakternya memang kadang-kadang kita nggak nyangka gitu. Iya, nggak nyangka gitu. Ini kalau baru gajian karakternya tengah bulan kita yang happy dia enggak sebenarnya kayaknya. Iya betul. Jantung. Oke gitu kan. Nah, jadi ketika aku konsul bareng-bareng yang sama suami sama anak-anak di situ kayak menemukan kepingan puzzle yang cukup besar lah untuk melengkapi. Jadi kayak pantesan ya suami aku tuh begini. Suami aku juga kayak pantesan ya Agi tuh gini. Tahu ya caranya gini. Jadi at least kita lumayan memangkas konflik-konflik yang tidak perlu gitu loh. Karena kita tuh tahu gitu loh. Dia senangnya di treatnya kayak begini. Aku tahu love language-nya dia tuh kayak gini gitu loh, kayak gitu. Terus kayak yang dulunya marah gitu atau apa dan segala macam, ternyata dia tuh kayak gini karena begini gitu. Dan kadang-kadang misalnya gini, yang kayak gitu mah nggak usah tes, sekali ngobrol aja. Ya ngobrol kalau orangnya tahu cara mengekspresikan mah alhamdulillah ya. Nah laki-laki coba ya. Jadi gimana tuh ya nggak tahu. Pokoknya aku mah gini aja. Kita pun sama kan perempuan juga saking banyaknya emosi yang harus diproses, kayak kita tuh nggak tahu gimana cara mengeluarkan atau melabeli sebenarnya ini tuh kenapa gitu. Nah Moria ini sangat membantu di dalam mengenali itu gitu loh. Jadi yang paling gampang tuh ya satu kata terserah ya. Satu kata berjuta makna. Kalau ibu-ibu udah bilang terserah itu artinya sebenarnya ngambek. Sementara si bapak tuh terserah gitu kan. Nah itu kan perlu juga perlu jembatani. Jadi bukan berarti kita jadi nggak ada konflik ya. Tetap ada konflik tapi kita jadi bisa menyikapinya dengan lebih baik aja gitu loh. Nggak yang berlarut-larut lama gitu. Terus udah gitu kayak tahulah mungkin kalau memang lagi ada konflik dia senangnya diginiin, aku gini deh. Kalau Agi senangnya diginiin berarti nanti aku kayak gini deh gitu deh pokoknya. Oke. Dan masuk juga sama anak-anak juga kayak gitu gitu. Jadi
mulai bisa ngerti, oh pantesan dia kayak gini, oh pantesan dia kayak gini, oh kenapa anak aku yang besar kalau disuruh salam susahnya ampun, lempeng pisan, nih kayak nggak punya sopan santun apa ya kayak gitu-gitu, oh ternyata dia tipikal yang begini gitu, ternyata dari personality genetik dia begini, emang orangnya begini, harus masuknya lewat ini gitu, kayak gitu-gitu deh gitu, termasuk juga kayak oh ketika aku pengen pengen ada apa gitu keinginan yang harus aku utarakan sama suami, karena suami aku orangnya ini, berarti aku penjelasannya lewat mana dulu, lewat apa dulu, sehingga itu bisa masuk gitu dan bisa saling ngerti gitu, itu sih Teh. Jadi membantunya tuh lewat situ. Dan menurut aku kan maksudnya gini ya, stres yang dialami sama ibu itu tuh nggak mungkin kalau bukan dari keluarganya sendiri, itu tuh udah pasti dari keluarganya sendiri. Jadi kalau kita bisa mengenali diri sendiri dengan lebih baik, terus udah gitu langkah selanjutnya kita mengenali pasangan dan anak-anak juga dengan lebih baik lagi, apalagi ditambah misalnya kalau kita kenal sama orang tua juga lebih baik lagi, kakak adik lebih baik lagi, kita akan banyak nge-wave yang nggak perlu jadi perhatiannya kita gitu ya. Jadi kayak energinya kita bisa dieman-eman lah gitu. Mana yang memang kita keke gaspol, mana yang geus lah da si eta mah emang gitu ya. Eta mah asa teu kudu gitu mah gitu. Asa teu kudu lah nu kitu mah emang si eta kitu sih pemikiranana. Jadi ya udah aja gitu. Jadi kita tahu kapan harus gaspol, kapan harus kita diem aja atau mundur gitu. Udahlah gitu. Nah kayak gitu. Jadi kita bisa punya pemakluman lah gitu ya. Betul, memahami orang lain ya. Dan empati juga kan jadinya lebih terasa gitu, karena kita jadi tahu betapa dia itu mungkin yang awalnya kita sebel sama perilakunya itu, ternyata kita tahu dia kayak begitu tuh struggling banget loh. Buat dia tuh itu juga menyiksa banget gitu loh. Nggak serta-merta jadi orang tuh pika sebelin gitu ya, enggak gitu, karena pasti ada sebabnya. Iya, pasti ada sebabnya gitu, dan kita jadi lebih berempati dan bersimpati dengan hal itu gitu. Which is itu tuh penting banget kan sama keluarga, karena yakin banget deh maksudnya ya, keluarga tuh ujian aja ya nggak sih buat kita memang tuh iya kan, emang isinya ujian dan kan nggak mungkin ya, aku tuh kadang-kadang suka nggak setuju dan suka agak-agak gimana kalau misalnya ngedengar ya mau orang tua sendiri juga kalau toksik ya udah tinggalin, nggak bisa di Indonesia mah nggak bisa dan sebagai seorang muslim juga menurut aku nggak bisa ya gitu ya. Mungkin bukan muslim aja ya, semua agama kan juga nggak ada yang menyarankan meninggalkan orang tuanya gitu kan, apalagi udah tuanya, apalagi semakin tua kan gitu kan. Jadi kayak ya kita yang nauin lah gitu, maksudnya kita nauin ini apa. Jadi kalau misalnya udah tahu oh ibu bapak kayak gini, oh berarti emang gini ya treatmentnya gimana, atau tar dulu kita misalnya oh ini ibu bapak lagi kayak gini tapi kita juga konsel kayak gini, udah jangan dulu ngapa-ngapain, kita juga kalibrasi dulu, refreshing dulu, habis itu baru balik lagi nolongin gitu. Karena ya gimana pun juga stres itu pasti mulanya dari keluarga dulu. Jadi kalau kita bisa tahu diri sendiri, tahu keluarga, mungkin itu bisa membantu sumber stres kita berkurang sebagai seorang ibu gitu. Karena memang kayaknya tuh ya, bukan kayaknya, memang kenyataan ya. Jadi semua sistem di dalam keluarga itu baru berjalan kalau si ibunya waras. Itu benar. Waras ini ya, waras secara mental tuh dia sudah aman gitu. Betul. Happy wife, happy life tuh betul adanya loh ya, maksudnya. Tapi bukan berarti kita sebagai perempuan juga dikasih hati minta jantung. Tapi rata-rata kayaknya kadang-kadang gitu. Kadang-kadang gitu ya. Ngambek, jadi kayak biar ini ngambek gitu apa enggak gitu. Justru karena maksudnya gini, aku pernah kalau misalnya ngobrol dengan banyak orang ya, terus terutama beberapa orang misalnya yang memang paham lah gitu tentang emosi gitu ya, tentang mungkin ada juga yang paham tentang spiritualitas dan sebagainya. Di dalam satu keluarga tuh emosi tuh mirroring. Betul. Gitu. Jadi kayak, dan memang kayak kalau disebut kita tiang utamanya keluarga itu adalah ibu tuh, itu betul adanya gitu. Kadang-kadang banyak mungkin banyak mungkin kalau misalnya teman-teman ada yang udah pernah ke psikolog mungkin ya, atau misalnya ke psikiater atau apa, mungkin ada dibilangin kayak misalnya kita dulu yang dibenerin supaya nanti tuh yang lain ngikutin gitu. Kan kadang-kadang kita suka mengeluhkan bahwa ya nih laki gue gini nggak pernah mau dibawa nih, nggak pernah apa gini. Kadang kayak ya udah nggak usah nunggu laki lu, kayak lu aja dulu gitu. Lu aja dulu beresin dulu diri sendiri, karena ketika kita udah ngeberesin diri sendiri, itu yang lain tuh akan ngikutin juga dengan sendirinya pelan-pelan semua prosesnya gitu. Jadi menolong diri sendiri dulu sebelum menolong yang lain. Analoginya kayak di pesawat kan, bener nggak? Jadi kalau kita dulu nafas. Kita dulu yang nafas sebelum membantu penumpang di samping Anda, kan gitu ya. Pada saat tekanan udara menurun. Kita coba pengen jadi pramugari dulu. Nah berarti mungkin coba nanti lihat di sini ya. Ada nggak sebetulnya bakat jadi pramugari? Salah. Nah balik lagi ke situ ya. Itu kan menarik banget ya. Ini ternyata banyak informasi. Betul. Itu tuh gimana sih prosesnya gitu? Prosesnya tuh gampang, cuman scanning aja
aja, cuman di scan aja, udah deh selesai, langsung keluar, udah langsung kebaca. Jadi sebetulnya kalau misalnya kita mau cerita lagi, jadi si foundernya Stephen ini Pak Farid Poniman, dia itu dulunya ahli MBTI jadi tes ahli MBTI itu sama tes psikologi juga, tapi dia psikometri kan kalau MBTI, jadi yang serangkaian pertanyaan terus kita jawab. Nah dia tuh melihat bahwa kalau misalnya lewat MBTI orang tuh kalau misalnya hari ini tes terus udah gitu misalnya coba tes lagi, banyak kemungkinannya hasilnya tuh berubah gitu kan, karena ditentukan dengan pada saat itu state-nya si orang itu ketika mengerjakan tes itu seperti apa, atau dia sudah ngapalin. Iya itu dia. Kalau pertanyaan ke orang Indonesia. Iya, orang Indonesia bisa nih psikolog tes soalnya mending kudu ngapalkeun nanti teh kalau penjumlahan pasti saya suka gitu. Ini orla banget. Tapi saya suka gitu, jujur aja. Gitu kan ya. Pokoknya disebut tes teh ngapalkeun we pokoknya mah gitu kan. Jadi dia kayak aduh yang pengen dicari tuh bukan yang ini gitu. Dia kayak pengen cari yang genetiknya tuh yang kayak seperti apa sih gitu ya, supaya ini tuh ngebantu orang untuk tahu. Jadi walaupun kan gini, kalau misalnya mengacu pada teori tuh kan kita terbentuknya tuh dari 100% tuh 20% genetik, 80%-nya lagi tuh kan faktor lingkungan kan gitu. Kalau dipikir-pikir kan ngapain sih nyari yang 20 gitu ya, kan udah yang 80. Tapi kan yang 20 tuh yang stay gitu loh di kita gitu loh. 80 yang berubah-berubah yang kan 80 tuh yang berubah-berubah kan. Jadi sebetulnya kalau kita udah tahu yang 20%-nya, at least kita yang 80%-nya bisa menyesuaikan dong gitu loh. Jadi kayak membantu kita untuk menyesuaikan lingkungan sekitarnya tuh untuk bisa memunculkan potensi kita yang lebih baik tuh yang seperti apa sih gitu. Ceritanya sih kan kayak gitu awalnya. Jadi makanya kenapa kalau ada yang nanya mungkin gak sih berubah gitu ya. Ya mungkin kan karena yang tadi 80% masih ada pengaruh ya. Tapi by the end of the day sebetulnya akan balik lagi ke si 20% itu, walaupun tanda kutip kayak udah dimodif gitu sama si 80%-nya gitu. Jadi yang 20 itu kan sebetulnya stay ada di kita kan, tidak akan berubah. Gak berubah-berubah, makanya kenapa tesnya cukup sekali seumur hidup aja kan. Makanya Pak Farid tuh kayak nyari apa nih yang gak berubah ya, yang bisa dites yang lebih mudah, akurat juga gitu kan. Kita juga akurasinya di Stephen 95% gitu kan. Dan gak akan berubah-berubah nih apa gitu. Akhirnya ditemukanlah korelasinya si sidik jari ini itu dengan belahan otak yang dominan tuh apa gitu ceritanya. Sidik jari ini dengan kaitannya dengan belahan otak yang dominan. Nanti si belahan otak inilah yang mungkin memang mempengaruhi output perilakunya kita, jadi cara bagaimana berpikirnya meresponnya kita. Betul gitu. Kalau Bugi Agi sendiri kan sudah certified berarti ya? Iya betul. Sudah menangani berapa? Sudah pernah menangani berapa klien? Enggak gitu. Ya? Tapi banyak banget ya, alhamdulillah aku seneng banget. Sebetulnya seneng banget tuh gini ya, bukan masalah profitnya ya, tapi seneng banget karena insya Allah bisa membantu teman-teman lah gitu ya, untuk bisa membantu klien-kliennya aku untuk bisa mengenali dirinya dia sendiri dan bagaimana nanti dia bersosialisasi dengan orang-orang di sekitarnya dia gitu. Jadi klien Moria ini banyak banget tes, jadi dari mulai yang bujangan ya, anak muda, anak-anak kecil kan kita mulai tes itu bisa umur 3 tahun nih, supaya si sidik jarinya tuh udah terbentuk dengan sempurna, betul, sudah lebih konsisten ya gitu. Jadi klien kita tuh banyak, jadi dari mulai anak kecil tadi, dari mulai remaja, orang tua gitu, ada pasangan yang udah menikahnya juga udah lama, ada yang menikah baru, middle lama, itu juga udah pernah gitu ya, ada yang baru mau gitu, terus udah gitu yang kita senang banget tuh kalau misalnya dapat feedback dari mereka nih, kayak contoh nih misalnya ada couple yang memang baru mau nikah, terus kayak punya kesadaran diri untuk ngetes gitu ya, ngetes dirinya sendiri dan pasangannya, terus mereka tuh kayak ya alhamdulillah banget ya, jadi pas waktu kita ini tuh udah kayak lebih menghindari, oh yang ini nggak usah jadi marah, yang ini gini, jadi kayak membantu gitu. Karena sebetulnya Moria Kelana ini tuh awalnya dibentuk sama ownernya Moria Kelana, namanya Bubub nih. Kalau teman-teman wedding di Bandung tuh udah apal aja pasti sama Bubub, karena dulu beliau adalah ownernya Mazaya Wedding Organizer. Dari WO ya awalnya. Dari WO awalnya. Jadi dia itu awalnya itu si Moria Kelana itu ngetesin kayak calon-calon klien yang di-link sama Mazaya. Awalnya tuh kayak gitu. Kayaknya saya tahu kenapa. Nah, tapi ternyata tuh ngelihat banyak awalnya kenapa? Karena masuk ke kliennya Mazaya, karena ngelihat banget banyak klien-kliennya tuh yang dulu kayak udah nikah nggak berapa lama terus ya berpisah gitu kan. Jadi kayak ini kenapa ya gitu. Kayaknya kalau misalnya dibekelin tuh bisa lebih oke gitu. Nah akhirnya jadi kayaknya gitu. Kan tadi ada WO ya. Karena biasanya tuh ya kalau mau nikah itu kan iya saling kan.
pasti kan emosi tinggi ya, emosi bener tinggi. nggak Jadi sih? ini Bener. pihak keluarga wanita maunya begini, Iya. pihak keluarga. Jadi dari situlah Betul. tercetus. Nah, Bener terus juga udah ya. gitu melihat waktu itu fenomena memang banyak yang bercerai, Iya. pasangan-pasangan gitu. Jadi kayak wah ini kayaknya kalau misalnya bisa dibantu mungkin bisa membantu untuk ya lebih langgeng gitu Iya, ya, karena iya, kan iya. bisa lebih mengenali diri dan pasangannya masing-masing. Ternyata diaplikasikan ke klien, keluarga yang lainnya banyak yang mau gitu. Nah, makanya itu oke. awal Jadi mulanya banyak dari situ ya. Awal mulanya Moria tuh dibentuk gitu. Karena awalnya tuh oke. waktu itu Bubub tuh cuman sendiri yang ngetesin calon-calon klien aja yang di link sama Mas Zaya pada saat itu Oke. gitu. Jadi dari fenomena itu ya. Betul. Jadi apa namanya, yang mau nikah itu memang biasanya itu konfliknya besar banget. gitu. Betul, Apalagi betul menuju hari banget. H tuh kan tensionnya Iya, semakin ya. gitu. Jadi yang tantrum itu tidak hanya CPW tapi Kan tapi makanya CPW. banyak istilah bridezilla gitu ya. Iya, Nah, betul. itu sih kan Itu ya. gitu. Jadi kan kayak banyak faktor ya gitu. Tapi kalau misalnya kita persiapkan, karena kadang-kadang suka luput dari persiapan adalah mengenali diri sendiri dan Nah, pasangan. itu. Ya kan persiapan tuh pasti kan make up, Ya. gedung, apa namanya catering Ya. gitu kan, MC-nya siapa, terus wedding band-nya siapa, apa kayak gitu aja udah ribet ya Nah, gitu kan. yang perintilan gitu-gitu Perintilannya ya. kayak gitu, Belum kita desain undangan. betul, desain undangan dan segala macam, belum mikirin duitnya. Yang paling penting itu. Yang paling penting itu kan ya, jangar kan. Dari Jadi sini berapa, dari sana berapa? iya gitu. Terus dan aku tahu sedikit juga yang ikut konsultan apa sih pernikahan gitu juga kan sedikit ya. Kan suka ada pembekalan tuh di KUA. Kadang-kadang suka udah pada skeptis kan ya. Apa itu pembekalan mah di udah aja KUA lah gitu ya. udahlah gitu ya. Kadang-kadang kan suka kayak gitu juga gitu. Nah, ini kan memang lebih personal kalau Ya. si apa namanya si Steven ini lewat Moria Kelana ini Nah gitu. itu ya kan sudah menangani sekian banyak klien lah ya. Nah itu ada yang biasanya mayoritas tuh yang seperti apa? Pasti kayaknya tuh ada range usia segini-segini tuh ya, ternyata Ya. gitu. Yang mayoritas itu adalah seperti ini gitu genetiknya ini. Oke. Atau perempuan gimana, laki-laki gimana? Setiap konsultan di Moria tuh memang punya kekhususan masing-masing sebetulnya Teh. Jadi kayak memang ada yang kuatnya di corporate, ada yang kuatnya di couple parenting, ada yang kuatnya di personal gitu ya. Nah, kebetulan aku tuh memang lebih banyaknya klien aku tuh adalah yang parenting gitu dan yang couple gitu, terutamanya mungkin ya yang memang punya anak-anak SD gitu ya, TK gitu. Terus anak-anak yang pada masuk preteen gitu. Itu tuh ada gitu loh. gitu Jadi ya. kalau ke aku tuh kebanyakan yang kayak gitu. Ke Oke. teman konsultan yang Jadi lain tuh nggak- ada yang berbeda lagi gitu. Jadi itu tuh mungkin begitu dapat data sidik jari itu, nanti langsung diberikan ke konsultannya, ini Ya, baca ini gimana gitu betul. ya. Dan tapi kadang-kadang memang banyak juga yang udah personal preference dari klien gitu. Gitu Jadi kayak udah dari awal request misalnya aku mau sama Bugi ya, atau aku mau sama Bubub, atau aku mau sama Mbak Putri gitu misalnya, itu tuh ada Itu kayak kliennya gitu. request saya pengen diliatin tentang sisi apanya, atau memang Enggak gitu kan, gimana kita ya? akan semua aja iya, kita semua kupas gitu. Semuanya di reveal, ini loh hasilnya Iya, gitu betul. loh. Hasilnya begini, nanti akan dibahasnya tuh apa, semua yang memang sesuai dengan standarnya Steven itu kita bagikan ke klien. Iya, dibahas gitu. dengan kliennya. Betul, Oke. betul. Nah, jadi Kayak sebetulnya gitu. kan dengan kita mengenali diri sendiri dulu ya. Ya. Nah, sekarang kita lihat ya, kan sekarang tuh lagi banyak tentang bullying. Nah, itu bagaimanakah genetiknya? Kalau dari genetik mah semua juga bisa jadi Pasti ada bullying dengan cara yang berbeda-beda Iya, ya. betul. Pengen tahu kayak apa? Ayo Nah, tes. itu ayo kita tes. Ini saya kirim ya sidik jari Ya. saya. Tapi kalau soal bullying sih, itu kan kayak sebetulnya satu aktivitas yang sangat kuno dari dulu juga Dari udah zaman ada Belanda ya. itu Mah ya. Dari zaman sebetulnya Belanda. kita sudah dibully dari sejak zaman Iya Belanda kan gitu. Dan VOC, dan zaman betul Jepang. gitu. Cuman sekarang tuh kan maksudnya kalau mungkin ya angkatan-angkatannya Teteh, angkatannya aku tuh kan kayak sama bullying tuh Iya. asal lebih kebal ya. Angkatan-angkatan kita Sudah kita mulai iya, kita inilah mah buka-bukaan aja kan ya. kita bisa maksudnya. survive gitu. Iya, Pernah gitu. digulung, digencet. Tangkol. Dan kayaknya pernah ngegencet juga. Enggak ngegencet, ikut-ikutan aja Nah, di itu- belakang sambil gini. Biar seru aja gitu ya. Dulu tuh memang beda ya. Iya, beda. ininya ya. Beda kan, Beda respon iya, juga betul. sih. Kalau sekarang kita udah ke generasi-generasi yang bawah kan udah ini ya. Dan tapi memang maksudnya kalau kita lihat memang banyak yang bullying atau gencet-gencetan itu kayak biasa aja gitu metodenya kayak dulu gitu ya, paling cuman kayak diapain. Tapi banyak juga yang sadis ya sekarang Iya, teh ya. sekarang Bener nggak sih kayaknya kayak lebih ke lebih-lebih fisik soalnya ya. Iya, gitu. Jadi kayak lebih-lebih gitu. Jadi ya, dan apa ya maksudnya
makanya kenapa mungkin menjadi sesuatu yang sangat-sangat menakutkan bagi orang tua murid gitu ya. Apalagi ditambah orang tua muridnya generasi kita juga sama kan, kayak lebih ingin melindungi dibandingkan orang tua kita dulu. Betul. Orang tua kita dulu masuk terjunin aja bagaimana kamu menyelesaikan masalah itu. Betul. Jadi kayak dan bullying itu ada di semua level kehidupan. Semua level, itu ada, nggak mungkin nggak ada lah gitu. Betul. Mau sekolah manapun pasti ada ya. Mau masukin anak ke sekolah manapun itu nggak mungkin. Aku yakin pasti ada bullying. Cuman tinggal yang kita lihat adalah bagaimana, kalau sekolah berarti kita lihat bagaimana si sekolah ini menghandle bullying itu, gitu sih sebetulnya ya. Mau di sekolah manapun pasti ada. Ada yang bilang aku kayaknya mau masukin swasta aja, swasta mah nggak terlalu parah, saur saha aya wae lah pokoknya mah ya. Di semuanya juga ada ya. Di semua juga ada, termasuk juga di profesi kita kan, termasuk ya, kita di dewasa tuh pasti ada aja gitu loh bullying dan sebagainya. Ya sebetulnya kalau misalnya kalau ditanya secara genetik, ya semua juga bisa ngebully. Ada ya potensinya. Iya, ada potensinya gitu. Apa sih namanya? Cuman cara ngebulinya gimana itu yang berbeda-beda sesuai sama potensi genetiknya. Bagaimana dia mengeksplor. Iya, bagaimana dia mengeksplor, dia bisa jadi gimana banget gitu. Itu tuh tergantung juga, orangnya akan berbeda-beda gitu ya cara bullyingnya. Termasuk juga cara kita coping with bullying itself gitu loh. Itu juga dari segi personality genetik juga berbeda-beda gitu. Cara rilis juga sama gitu, berbeda-beda butuhnya yang seperti apa dan sebagainya gitu. Itu tapi satu hal sih kalau sama bullying, kalau menurut aku bukan sesuatu yang harus ditakuti berlebihan, tapi diwaspadai aja gitu aja sih sebetulnya. Karena kalau kita terlalu takut berlebihan juga afirmasinya juga jadi jelek ya. Betul. Jadi kayak terus aja jadi kayak overthinking, mikirnya padahal kejadian juga belum tentu gitu. Cuman cara mempersiapkannya aja seperti apa gitu. Mempersiapkan diri bagaimana kalau nanti saya dibully gitu. Atau bagaimana kalau anak kita yang dibully ya. Atau bagaimana kalau anak kita yang membuli. Itu gitu. Jadi kalau dilihat ya kan memang semua itu genetik ya. Ya. Saya lupa lagi, saya baca buku. Baca buku. Kalau ibu dosen begini, sekarang mah nggak baca buku. Googling aja. Kan genetik itu kan ada kalau ke anak berarti kan ada peran dari ibu, ada peran dari bapak juga. Ada. Nah, kalau di dalam ini si perihal sidik jari itu kumaha? Enggak beda kan lain lagi ya. Lain lagi kan. Bukan masalah di situ ya. Bukan, kalau kita kan kalau misalnya dalam Stephen tuh kan memang yang dikasih, maksudnya sidik jari tuh kan yang dianugerahi sama Tuhan aja ya. Kayak sidik jari ibu bapak kan bisa jadi beda gitu. Terus bisa jadi juga hasilnya berbeda sama ibu bapak, bisa jadi sama, bisa gitu. Betul. Bahkan yang kembar itu bisa jadi hasilnya berbeda satu sama lainnya pasti juga bisa. Ya? Nggak pasti, tapi ada yang beda, ada yang sama gitu. Jadi ya memang tergantung. Pernah nemu? Aduh, yang nemu yang sama ada. Nanti salah baca. Yang nemu yang sama ada, yang beda ada gitu. Gitu. Jadi ya itu kan memang ya pemberian Allah aja, pemberian Tuhan aja gitu loh. Itu kayak gitu. Jadi bukan kita berbicara genetik dari ibu, genetik dari bapak. Jadi genetik yang memang sesuatu yang memang udah diberikan sama Allah aja kepada diri kita secara pribadi gitu. Iya. Itu ternyata ya alumni Plat D ya. Jadi kita kan baru tuh selama ini kenapa sih si sidik jari itu sangat penting gitu ya. Ternyata banyak informasi di sini. Salah satunya itu. Aku nggak mau ngeklaim bahwa itu akan menjadikan kita jadi pribadi yang lebih utuh yang apa enggak, tapi aku selalu bilang bahwa ini tuh kayak gini, pengenalan diri tuh ada banyak banget metodenya gitu ya, tapi aku selalu ngerasa setelah aku eksplorasi lah eksplorasi, maksudnya aku kan selama jadi konsultan Stephen tuh nggak melulu Stephen aja, jadi bener-bener eksplorasi banget nih, termasuk ke zodiak loh, termasuk ke zodiak ya. Jadi kayak bukan masalah musyrik atau apa, tapi bener-bener kayak pengen tahu ini tuh zodiak tuh kayak apa sih sebetulnya. Ketika dibaca sama seorang astrologer tuh kayak apa sih gitu. Ternyata menemukan bidang ilmu yang baru gitu, yang wah ini tuh ternyata kayak gitu. Nah aku tuh ngerasa Stephen ini adalah pintu pembukanya kita untuk mengenali diri kita sendiri dan pasangan gitu. Minimal itu dulu lah. Minimal itu dulu. Jadi kita punya satu kepingan untuk bisa melengkapi perjalanan hidupnya kita gitu. Makanya kenapa Moria Kelana juga kita selalu bilang, ya kita mah sahabat yang membersamai perjalanan sahabat Moria dalam menemukan jati dirinya gitu loh, dalam mengenali dirinya sendiri gitu. Jadi ini adalah bisa menemukan satu kepingan puzzle tuh, itu luar biasa loh menurut aku ya setelah melakukan perjalanan, karena banyak orang yang nggak menemukan itu. Betul. Gitu. Dan saya juga belum. Ayo tes. Boleh. Habis ini ya. Gitu. Jadi kayak
Makanya kenapa tertarik menjadi seorang konsultan di awalnya adalah itu gitu, karena wah ini tuh insya Allah bisa membantu orang untuk bisa mengetahui potensinya dia tuh apa, minimal ini kayak pembuka pintunya tuh ini gitu, first stepnya tuh ini. Setelah itu nanti dalam perjalanannya mungkin secara spiritualitas juga akan lebih menyelami apa dan sebagainya mah, ya itu mah nggak pilihan masing-masing gitu. Tapi ini menjadi pembuka jalannya kamu untuk mengenali diri sendiri gitu. Itu penting banget ya. Dan terutama kenapa sih saya tuh selalu menekankan ibu-ibu. Karena ya itu stabilitas sehari-hari ya, stabilitas di rumah di mana-mana tuh berawal dari ibunya gitu. Betul. Bukan berarti bapaknya nggak penting ya. Iya, bukan berarti enggak, karena kan itu salah satu support system yang terpenting ya gitu. Cuman maksudnya aku selalu bilang ya kita memulai dari diri sendiri aja gitu loh. Dan kita mulai dari diri sendiri dulu aja gitu. Ya seorang ibu dengan semua dinamikanya gitu ya. Dan enggak yang kalau udah jadi ibu tuh memang udah pasti akan jadi multitasking ya, whether you like it or not. Walaupun ada yang bilang aku mah nggak bakat multitasking, kayak mau nggak mau kalau jadi seorang ibu tuh terpaksa untuk multitasking, dan itu akan bisa menjadi sangat-sangat stres juga untuk orang-orang tertentu. Ada orang yang memang nah kalau misalnya kita ngomongin lagi yang lain human design kita ada orang yang memang bisa, ada yang memang enggak gitu. Itu tuh kayak banyak banget macamnya gitu. Dan ini ya kalau kita lihat ya, sekarang kita lihat dari si sidik jari tadi ya, saya mau balik lagi, udah penasaran ya. Sidik jari, apakah memang iya dia itu tidak akan berubah? Pernah diulang lagi nggak? Ada yang diulang gitu? Kita konsultan ngulang ya? Iya, alhamdulillah sama. Kan kita juga pengen ngetes satu ya. Soalnya kadang perhatiin. Kadang saya kalau ngambil data di SIM aja gitu ya, atau misalnya kita lagi apa tuh ya perlu sidik jari, karena nggak kebaca loh sampai makanya kenapa kering banget. Ya, makanya gitu. Kenapa 10-10-nya kan? Maksudnya sih informasi itu 10-10-nya kita cek gitu. Jadi misalnya nih Nauzubillah min dzalik ada satu sidik jari yang agak rusak misalnya karena kecelakaan, kebakar atau apa, masih ada 9 jari yang lain. Masih ada. Iya. Tapi kan nggak samanya. Apa? Ini sama ini kan nggak sama. Iya, emang nggak sama. Tapi cuman kan informasinya lucu ya. Gitu. Kalau jangan nanya kayak spill dong kalau gitu rahasianya apa ya, punten itu mah foundernya yang apal ya. Jadi bukan rahasia dapur, saya juga nggak ngerti ya. Ya gitulah pokoknya. Jadi dan metode biometrik ini tuh kan sebetulnya banyak memicu perdebatan sebetulnya ya. Tapi kalau buat kami gitu ya, kenapa sih harus memicu perdebatan kalau itu memang bisa membantu? Udah aja selesai kalau gitu. Kalau memang sistemnya sudah valid ya. Iya, kalau memang sistemnya udah valid dan ternyata bisa membantu ya udah aja gitu. Kenapa memang harus jadi memicu perdebatan? Dan makanya kita selalu bilang kita nggak mau overclaim ya, bahwa yang tadi aku bilang ini mah pembuka untuk kamu tuh mengenali diri kamu sendiri. Akankah penting lebih banget. Baiknya dan penting juga kan untuk kita mengenali diri sendiri. Minimal tahu yang dikasih gift-nya sama Allah tuh apa. Kalau udah tahu kita ngembanginnya gampang. Kalau udah tahu kita gampang tahu mengelilingi sama orang-orangnya seperti apa gitu. Mana sih yang karena kita kalau di Steven tuh kita punya sirkulasi energi. Mana orang yang kasih energi, mana yang kita nge-support, mana yang kita ditaklukkan atau menaklukkan, itu tuh ada. Aduh, gitu. Menaklukkan. Lucu menaklukkan. Ya kan, jadi kayak pengen belajar. Ya makanya. Menaklukkan. Kayak gitu lah pokoknya. Iya. Jadi dari informasi ini ternyata memang kita jadi bisa mengenal diri sendiri gitu ya. Betul. Terus nanti kita tahu gimana sih kita harus merespon. Betul. Gitu. Tapi ada nggak yang respon jadi ekstrim? Misalnya gini, karena saya sudah tahu nih, saya tuh ternyata secara genetic identify itu saya ABCD. Si pasangan itu ternyata FGH gitu. Tapi kita malah jadi saya mah gini. Nah, itu dia. Itu gimana tuh? Ini adalah pesan yang selalu kita sampaikan di akhir sesi konsultasi ya, bahwa dengan kita udah tes TV, terus udah gitu kita mengenali potensi diri kita tuh seperti apa, pemberiannya apa. Ini tuh bukan untuk kita menjadi sesoranganeun ya. Bukan kita untuk aku mah orang ini jadi ya gini aja. Bukan, tapi justru kita tuh mengenali diri kita sendiri supaya apa? Pada akhirnya kita akan jadi bermanfaat bagi orang sekitar. Nah, kita tuh mau di level mana? Kita selalu bilang kalau misalnya kita masih kayak, aku mah gini, jadi aku gini, berarti kita masih ada di level yang paling bawah loh sebetulnya itu. Gitu. Jadi mau naik level gak nih? Kalau yang namanya kehidupan kan kita pengennya naik level ya gitu. Walaupun naik level ujiannya juga lumayan banyak, ya ujiannya gitu lebih kan. besar gitu ya. Tapi intinya kita sebagai makhluk hidup ini kan pengen bermanfaat sebetulnya ya. Tujuannya kita dihadirkan di muka bumi ini kan memang untuk bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Nah, untuk bermanfaat kan nggak bisa kita egosentris ya kan gitu. Jadi jangan sampai apa yang sudah didapat dari ilmu Steven ini membuat kita jadi lebih egosentris. Justru kita malah harus karena saya ini berarti saya ke dia tuh harusnya seperti ini. Berarti saya harusnya bisa mengkomunikasikan apa yang saya mau dengan lebih baik supaya bisa diterima sama orang sekitarnya juga lebih baik, dan dari merekanya juga bisa menerima saya dengan lebih baik. Saya pun juga sama gitu.
kayak gitu sih Teh. Itu jadi pesannya di akhir tuh pasti selalu jadi gitu. setelah tahu kita gimana, pasangan kita gimana, kita harusnya bisa mengadjust ya. Iya, mengadjust. Bagaimana kita Aku selalu bilang bukan ketemu di tengah aja. Iya. Kadang-kadang nggak semua kondisi kita bisa ketemu di tengah. Iya kan? Kadang-kadang harus ke pinggir Kadang kiri. harus ke pinggir. Kadang atau kalau misalnya kita mau bagi presentase nggak bisa 50-50. Kadang 100-0, kadang 70-30. Oke. Gitu loh. Tapi kalau misalnya minimal udah tahu diri kita seperti apa, suami kita udah seperti apa, kita tuh akan bisa menavigasi sih gitu. Ya udah saat ini oke, nggak apa-apa ini, tapi nanti pas ini apa gitu. Itu tuh kayak banyak hal yang bisa lebih dikomunikasikan dengan lebih enak untuk menciptakan situasi yang sama-sama enak gitu. Jadi artinya ya menurut Agi sendiri ya, sebetulnya yang pegang kunci di sini adalah ibu kah, bapak kah? Kembali lagi karena tadi tuh ibu, bapak kasih rezeki yang banyak. Setuju. Tuh Pak Ali, jadi ya produser ya. Pak produser sampai kaget. Ya, aku selalu bilang karena mungkin aku seorang perempuan ya, aku belum pernah menjadi seorang laki-laki ya. Nggak tahu di kehidupan sebelumnya. Jangan berubah. Jangan, tapi maksudnya karena seorang perempuan aku selalu merasa yang pegang kuncian adalah kita. Karena kita mah mirroring sih. Kita tenang, suami juga bisa jadi tenang. Sok aja perhatiin kalau misalnya anak sakit atau anak ada kecelakaan atau apa dan segala macam. Kan biasanya kita tuh suka lebih reaktif ya. Nah, suami tuh suka kalem tapi kita nah aja cicing wae gitu ya. Kita tuh suka gitu kan. Emosi saya gitu. Ayah tuh yang ngomong ya. Nah, si ayah teh gitu kan. Oke. Aduh, nah, kalau sama-sama tenang kan mungkin akan lebih ketemu solusi yang lebih oke. Dokter sama suster oge meureun ya di rumah sakit ningali masa terungkat ibu-ibu gitu kan. Oke. Aduh, Alumni Plate ini obrolan kita sebetulnya sangat-sangat menarik ya, makin menarik. Tapi nanti kita akan nanti mungkin kita ngobrol lagi ya. Iya dong. Dengan lebih panjang karena obrolan tentang emak-emak itu nggak pernah ada habisnya. Betul, nggak pernah ada dari zaman habisnya. ke zaman. Dan dengan kita dapat ilmu yang tadi tentang genetik intelijen ya, genetik intelijen yang ternyata ada di sidik jari. Nanti siapa tahu kita mengambil hikmahnya, garisnya adalah kita mengenali diri sendiri. Oke, untuk bisa mengendalikan semuanya. Oke, kalau gitu Bugi, nanti kita akan ketemu lagi di obrolan yang lebih menarik lagi. Terima kasih sudah bersedia hadir ke sini. Nanti kita berjumpa lagi dengan topik yang lebih menarik. Terima kasih juga, thank you for having me. Jangan lupa langsung meluncur ke Instagram Moria Kelana. Kirim sidik jarinya. Sampai ketemu Alumni Plate. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.